Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama Ustazah Messi di sini. Apa kabarnya antum hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Nah, kali ini kita akan belajar IPA. Sebelum mulai pelajaran, yuk kita berdoa dulu. Sistem peredaran darah manusia. Ingatkah kalian berapa persen cairan yang menyusun tubuh manusia? Nah, 65% sampai 75% tubuh manusia tersusun oleh cairan. Cairan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi manusia. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup." Apakah mereka beriman? Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Nah, di antara cairan penyusun tubuh manusia, salah satunya adalah darah. Yaitu pada Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 2 yang artinya, "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah." Sistem peredaran darah merupakan suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah merupakan suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah pada manusia disebut juga dengan peredaran darah tertutup, karena darah mengalir di dalam pembuluh darah. Kemudian, sistem peredaran darah pada manusia disebut juga dengan peredaran darah ganda, karena darah mengalir ke seluruh tubuh dengan melewati jantung sebanyak 2 kali. Alat peredaran darah manusia. Peredaran darah atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui alat peredaran darah yaitu jantung dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas darah, jantung, dan pembuluh darah. Teman-teman, kalian masih ingat kan materi kita di tema 3 mengenai sistem pencernaan? Kalau proses pencernaan makanan akan menghasilkan sari makanan. Sari-sari makanan hasil proses pencernaan tersebut akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Jadi, fungsi darah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengedarkan oksigen dan sari makanan ke seluruh tubuh. Yang kedua, menjaga keseimbangan suhu tubuh. Dan yang ketiga, menjaga kekebalan tubuh. Darah terdiri dari 2 komponen utama, yaitu sel darah yang termasuk dalam bagian padat dan plasma darah atau cairan darah yang termasuk dalam bagian cair. Sel darah merah atau eritrosit berperan sebagai pembawa oksigen dan mengedarkannya ke seluruh tubuh dan pengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dikeluarkan dari paru-paru. Sel darah putih atau leukosit dapat membunuh kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Keping darah atau trombosit berperan dalam proses pembekuan darah dan penyembuhan luka. Dan yang terakhir, plasma darah berfungsi mengedarkan sari-sari makanan, protein, dan hormon, serta membantu membuang zat-zat sisa metabolisme. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Plasma darah berwarna bening kekuningan dan terdiri dari 92% air. Kemudian di bagian bawahnya ada sel darah putih dan keping darah atau trombosit.
Dan yang paling bawah adalah sel darah merah atau eritrosit yang mengandung protein hemoglobin. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Besar jantung orang dewasa kira-kira seukuran satu kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Jantung tersusun dari otot-otot yang tebal dan kuat. Jantung bekerja tanpa henti memompa darah agar terus mengalir. Bagian-bagian jantung terdiri dari 4 bagian, yaitu serambi kiri, bilik kiri, serambi kanan, dan bilik kanan. Yang pertama, serambi kiri berfungsi untuk mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke bilik kiri. Yang kedua, bilik kiri yang berfungsi untuk memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Yang ketiga, serambi kanan berfungsi untuk mengalirkan darah yang kaya karbon dioksida ke bilik kanan. Dan yang keempat, bilik kanan berfungsi memompa darah yang kaya karbon dioksida ke paru-paru. Cara kerja jantung. Jantung bekerja memompa darah dengan cara mengembang, relaksasi atau diastol, dan menguncup, kontraksi atau sistol. Gerakan mengembang dan menguncup tersebut berbunyi lupduk. Bunyi inilah yang terdengar sebagai detak jantung. Berikut merupakan gambar dari bagian-bagian jantung. Antara serambi dan bilik dipisahkan oleh katup. Katup tersebut berfungsi agar darah yang sudah berada di bilik tidak kembali ke serambi. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah dibedakan menjadi 3, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Pembuluh arteri membawa darah keluar jantung. Pembuluh vena membawa darah menuju jantung, dan pembuluh kapiler merupakan percabangan paling kecil dan tipis dari arteri dan vena. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut beserta penjelasannya. Berikut merupakan perbedaan antara pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Silakan antum baca satu persatu. Peredaran darah manusia. Berdasarkan panjang pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia terbagi menjadi 2, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Yang pertama, peredaran darah besar. Pada peredaran darah besar, darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung. Yang kedua, peredaran darah kecil. Pada peredaran darah kecil, darah mengalir dari jantung ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Berikut merupakan urutan peredaran darah besar pada manusia. Darah yang mengandung oksigen mengalir dari serambi kiri menuju bilik kiri. Kemudian, darah akan mengalir melewati arteri besar yang disebut aorta ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Di pembuluh kapiler tubuh, terjadi pertukaran antara darah yang mengandung oksigen dengan darah dari sel-sel tubuh yang mengandung karbon dioksida. Darah yang mengandung karbon dioksida tersebut kemudian melalui vena kembali lagi ke serambi kanan jantung. Selanjutnya, urutan peredaran darah kecil pada manusia. Darah mengalir dari serambi kanan menuju bilik kanan, kemudian darah akan mengalir melewati arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Darah yang mengalir ke paru-paru mengandung karbon dioksida. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida menjadi oksigen.
Kemudian, darah yang mengandung oksigen mengalir melalui vena pulmonalis menuju ke serambi kiri jantung. Perhatikan gambar berikut. Pada bagian biru, darah banyak mengandung oksigen. Kemudian, pada bagian pink, darah banyak mengandung karbon dioksida. Gangguan peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan yang mengakibatkan terganggunya fungsi peredaran darah. Beberapa gangguan pada peredaran darah manusia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hipertensi dan hipotensi. Hipertensi merupakan penyakit tekanan darah tinggi yang disebabkan penyempitan pembuluh darah. Sebaliknya, hipotensi merupakan penyakit tekanan darah yang salah satu penyebabnya adalah gizi makanan yang kurang. Yang kedua, anemia. Anemia merupakan penyakit kekurangan sel darah merah. Anemia dapat disebabkan oleh pendarahan yang hebat sehingga banyak darah yang terbuang, kekurangan zat besi, dan kanker tulang yang mengakibatkan terganggunya pembentukan sel darah merah. Ciri-ciri penderita anemia antara lain yaitu cepat lelah, sering sakit kepala, wajah pucat, dan mata berkunang-kunang. Yang ketiga, stroke. Stroke merupakan penyakit yang disebabkan pembuluh darah di otak pecah atau tersumbat, sehingga otak tidak mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi. Kondisi tersebut menyebabkan terganggunya fungsi sistem saraf tubuh. Akibatnya, salah satu sisi tubuh mengalami kelumpuhan dan terganggunya penglihatan dan pendengaran. Penyakit stroke dapat dipicu oleh gaya hidup yang tidak sehat, hipertensi, dan stres. Yang keempat, leukemia. Leukemia merupakan penyakit yang disebabkan oleh berlebihnya produksi sel darah putih. Hal ini mengakibatkan sel darah putih akan memakan sel darah merah. Dampaknya adalah tubuh akan kekurangan sel darah merah. Penderita leukemia harus rutin melakukan transfusi darah untuk menerima asupan sel darah merah. Upaya menjaga kesehatan peredaran darah. Peredaran darah di dalam tubuh kita dapat dijaga kesehatannya dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, beristirahat secara teratur. Yang kedua, berolahraga teratur dapat membantu melancarkan aliran darah, misalnya lari pagi dan bersepeda. Yang ketiga, menjaga kebiasaan memakan makanan yang sehat. Yang keempat, menghindari kebiasaan yang merusak kesehatan, misalnya merokok atau mengkonsumsi minuman beralkohol. Yang kelima, menghindari stres.